Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman VTuber dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Mirhan Anis di channel Sandikala. Alhamdulillah, kali ini saya akan mempresentasikan satu dokumentasi bincang-bincang antara seorang VTuber berperingkat diamond dengan VTuber yang lain berperingkat platinum. Kebetulan diamond kita ini sudah biasa kita dokumentasikan. Beliau Pak Semi Lianto ya, Pak Samuel Lianto. Kebetulan sore tadi ketemu Pak Kiai Mandala Irianto dari Kalimantan. Mereka berdua ngobrol-ngobrol tentang VTube dan saya lihat ada informasi-informasi yang bagus yang mungkin nanti baik untuk diketahui teman-teman ya. Untuk itu ayo kita simak obrolan mereka. Tidak usah berpanjang kata, kita langsung menyimaknya saja. Hai, selamat sore semuanya para VTuber di Indonesia. Kali ini saya Semi Lianto. Saya disamperin oleh seorang yang sangat luar biasa. Dan saya kaget juga karena barusan ditelepon dan dia pengen ketemu sama saya. Dan beliau adalah siapa? Mari kita kenalan. Namanya adalah Kiai Haji Muhammad Mandala Irianto. Siapakah dia? Dia adalah Ketua Thorikot Qadiriyah Naksabandia Sulawesi Selatan dan juga Sulawesi Barat. Halo, saya nyebutnya apa ini enaknya? Pak Mandala aja ya. Pak Aila. Pak Mandala Putra Petir. Pak Mandala asli Surabaya, Pak ya? Aku asli Surabaya. Oh, mantap. Cuma kebetulan tadi malam ada pengajian rutin di Surabaya di pondok, jadi saya datang tadi malam. Terus ingin kepengen ketemu iya. ini YouTuber yang sangat luar biasa ini. Enggak Ini ngobrol-ngobrol soal VTube aja. Ya, kita ngobrol VTube karena kalau ngobrol masalah agama saya nggak berani. Oh, jangan. Saya nggak berani. Agama tuh privasi, nggak usah diobrolkan, nggak usah. Tapi saya barusan ngobrol-ngobrol sama Pak Mandala ini dan saya pikir bahwa pemikirannya dia ini luar biasa, guys. Luar biasa dan juga pemikiran yang maju, kaum milenial. Kalau saya katakan kaum milenial ini nggak kalah ya dengan zaman, meskipun beliau sudah punya cucu nih kayaknya ya. Cucu 3 cucunya, berarti umur sudah sweet ya, 60 tahun. Oke, saya dengar Pak Mandala penasaran sama VTube. Jadi mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol ya, bisa. Santai ngobrol. Apa yang kepengen Pak Mandala tahu tentang VTube mungkin dalam artian yang lebih spesifik ya. Mungkin bisa cerita kenapa kok kepengen ketemu saya, Pak? Kenapa kok kepengen kita ngobrol gitu. Dan kebetulan kita bikin konten juga ya supaya kita lebih lebih marem ya, lebih apa itu? Kalau orang Islam bilangnya apa? Yang kalau lebih kusuk atau lebih apa gitu ya? Lebih akrab lagi. Lebih akrab karib, ya. Lebih akrab. Lebih karib ya. Iya, lebih karib. So teman-teman VTuber, saya yakin bahwa Pak Mandala juga mewakili beberapa pendapat atau beberapa pertanyaan yang dimiliki oleh setiap VTuber di Indonesia. So I think kita mulai, Pak. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini sore ini ya sudah mau sore ya. Malam saya ketemu YouTuber yang sangat hebat. Saya tertarik ini ketemu Pak Semi ini karena dia cara menjelaskannya itu saya ada satu Pak Semi yang saya mau tanyakan ini soal VTube ini. Kalau VTube nanti on itu bagaimana ini? Ini pertanyaan dari member-member saya. Kebetulan saya platinum rank. Member saya itu 14.000 sekian. Wow. 14.300. Luar biasa. Banyak bertanya sama saya, Pak Yai, kalau VTube on, bagaimana sih VTube nanti bayar VIP-nya orang-orang ini? Dari mana yang untuk bayar itu bagaimana? Saya kira ini Pak Semi bisa menjelaskan ini. Karena saya lihat di YouTube-nya itu bagus cara penjelasannya. Pendapatan dari
VTube itu apa nanti? Kedepannya bagaimana ini? Silakan Pak Semi, monggo Ya. dijelaskan Pak Semi. Oke, sebelumnya saya akan mencoba merefresh, mengingat kembali bahwa terbentuknya VTube ini dari sebuah perusahaan big data company. Tentunya kalau big data company itu adalah perusahaan yang paling menghargai database. Banyak orang di luar sana mereka bingung, kok bisa perusahaan big data itu dapat duit? Dapat duitnya dari mana? Nah, orang seringkali berasumsi, memprediksi, ya sesuka hatinya dia. Sakarepe dhewe lah. Sakarepe dhewe. Gak punya ilmu tapi Iya, ngomong. Tapi ngomong. Ya, Padahal sesungguhnya kalau kita lihat big data company itu bermainnya di ranah apa, ya? Nah, big data company itu ada beberapa hal. Yang saya ambil adalah 3 yang utama. Yang pertama adalah tentang variety data, jenis data. Database itu datanya apa aja. Yang kedua adalah velocity. Velocity itu adalah kecepatan untuk mentransfer data. Yang ketiga adalah volume. Volume itu adalah artinya berapa besar jumlah data yang ditampung. Jadi kalau misalnya kita ngomong big data company, berarti yang paling berharga adalah database. Nah, setiap big data company itu memiliki agenda. Nah, agenda bagaimana caranya menambah database tersebut. Cara salah satunya adalah membentuk sebuah komunitas. Kalau kita dalam skala kecil namanya komunitas, Pak. Kalau misalnya saya bilang, oh saya sekolah di universitas, misalnya Universitas Airlangga ya, maka komunitas saya adalah komunitas mahasiswa Airlangga misalnya gitu ya, UNER ya. Nah, komunitas itu kalau dibentuk maka membuat Airlangga menjadi lebih dipercaya secara publik. Betul ya. Kalau misalnya kita tidak ada komunitas, hanya cuma sekolah pulang rumah, kita nggak ada komunitas, nggak ada perkumpulan dengan para mahasiswa yang lain, antara mahasiswa dengan guru atau dosen, maka boleh dikatakan ngapain kita sekolah kalau kita nggak punya komunitas. Nah, yang membuat sebuah universitas itu dikenal orang sebetulnya dari mana? Universitas bisa dikenal orang sampai kalau UNER itu ya favoritnya tuh sampai Irian Barat, sampai Papua orang kepengen sekolah di UNER. Dari mana? Ya dari mulut ke mulut kan, Pak. Selain juga ada promosi yang dilakukan, tetapi dia juga akan minta mahasiswanya untuk punya komunitas yang baik, betul ya? Betul. Dari komunitas berkembang menjadi alumni. Oh, saya orang UNER, sampai dulu UNER, berarti kita satu nih. Ketemu nih. Nah, Nyambung nih. Nyambung. Manfaatnya apa untuk universitasnya? Manfaatnya adalah mereka akan menemukan mahasiswa yang baru. Di mana mahasiswa itu calon mahasiswa itu akan mendaftar di UNER dengan keyakinan yang baik, dengan kepercayaan yang baik. Nah, saya balik lagi ke Big Data. Sebuah Big Data company, mereka punya banyak program. Programnya itu bisa macam-macam. Tapi tujuan utama mereka adalah membentuk sebuah komunitas. Dalam arti skop yang lebih besar disebut dengan ekosistem. Nah, kalau kita bertemu di dalam sebuah ekosistem, kita harus punya satu pemersatu. Satu hal yang membuat kita sama-sama mau ada di dalam komunitas atau ada di dalam ekosistem tersebut. Di dalam VTube, hal tersebut kita sebut sebagai VP. Kita harus tahu bahwa VP itu adalah pemersatu dari semua ekosistem yang kita punya. Kalau sampai VP ini sebagai jantungnya dari jantung tujuan kita, kenapa kita join di VTube, kenapa kita join di V+, kenapa kita mengembangkan bisnis di VTube, kenapa kita menjadi seorang leader seperti contohnya Pak Mandala. You punya 15.000 orang. 15.000 orang ini apakah kalau dikatakan seperti bebek? Apakah itu bebek atau orang? Pastinya orang dong. Orang, manusia. janganlah. Bahkan para ustadz, para pemuka agama ada di bawah jaringanmu kan? Banyak. Sekarang apakah yang diperhitungkan dari komunitas atau ekosistem yang Anda buat? Siapa yang mempersatukan? Apa tujuan mereka? Pasti ada satu tujuan dong, supaya kita bisa punya sama-sama komunitas ini punya satu tujuan, yaitu apa? Viewpoint atau VP. Kalau buat saya namanya value point. Kalau buat saya, ini pribadi ya, value point. VP
didirikan oleh perusahaan ini, manajemen ini sebagai bentuk komoditas digital untuk mempersatukan kita. Kalau kita menilai VP ini dengan secara carut-marut sembarangan, ya tidak ditentukan nilainya, maka yang terjadi adalah kekacauan. Nah, seperti hari ini Anda tanya, apa benar VP itu bisa dibeli perusahaan? Tunggu dulu. Sebelum Anda ngomong dibeli perusahaan, apakah perusahaan tidak berusaha untuk meyakinkan kita bahwa kita juga bisa memiliki dan melepas atau menjual VP tersebut? Ya kan? Sekarang Anda punya VP. Dibeli perusahaan, misalnya 14.000. Iya. Terus saya dengar nih, saya orang baru nih. Iya. Loh, VP-mu beli 14.000. Kalau misalnya tak beli boleh nggak? Loh, silakan, boleh. Tapi kalau misalnya nggak ada yang beli, siapa yang beli? Perusahaan yang beli. Nah, sekarang pertanyaannya begini, apakah di dalam sebuah komunitas atau ekosistem, saya menyebutnya marketplace, apakah di dalam sebuah marketplace orang itu beli semua, nggak ada yang jual, atau jual semua nggak ada yang beli? Coba dijawab, Pak. Kira-kira masuk akal nggak? Masuk. Kalau di dalam komunitas semuanya jual, nggak ada yang beli. Sebuah market, Pak, ya, pasar. Nggak mungkin itu. Nggak mungkin. Kalau kita ngomong pasar, berarti ada jual atau beli. Berarti ada yang namanya dinamika. Pergerakan. Iya, dinamika market. Iya kan? Ketentuan menyebutkan bahwa perusahaan wajib untuk bisa menjaga VP itu dengan nilai yang sudah ditentukan, yaitu minimal sebesar $1. Minimal itu. Yes. Ketentuan itu sudah tertulis, Pak, di dalam materi presentasi, di dalam struktur pembentukan PT, ya, dan pasal itu sudah tertulis dengan jelas. Anda nggak perlu menambah-nambahi dengan cara begini. Ini mampu nggak perusahaan ini? Perusahaan ini bisa nggak beli VP ini? Punya uang nggak nih perusahaan ini untuk bisa membeli VP kita? Iya. Saya balik tanya, kalau dia nggak mampu beli VP, kenapa dia harus mendirikan VP? Kalau dia merasa bahwa VP bukan barang dia, atau VP bukan berasal produksinya dari perusahaan, kenapa dia harus memproduksi VP atau memberikan kepada kita VP? Sistem VTube adalah membentuk marketplace di mana VP menjadi pemersatu di antara kita semua. Kalau saya percaya bahwa VP bernilai Rp14.000, Bapak juga percaya dengan VP bernilai Rp14.000. Apakah di antara kita berdua ini satu hari nanti tidak akan terjalin sebuah hubungan yang saling membutuhkan? Ya. Anda hari ini butuh VP, besok saya butuh. Anda hari ini mau jual, saya besok jual. Hari saya beli, Anda jual. Hari besok Anda beli, saya jual. Nah, sekarang masalahnya adalah komunitas dan ekosistem ini terbentuk dengan sebuah tujuan yang sama. Kalau tujuannya sama, berarti kita sudah sepakat tadi ya, kepentingan kita adalah kita akan mengembangkan VP ini menjadi tujuan visi ke depan bersama-sama di dalam komunitas dan ekosistem yang kita punya. Perusahaan memiliki tugas adalah menjaga nilai tersebut. Apakah itu menjaga pada titik yang sama, atau bahkan perusahaan memiliki kemungkinan untuk mengembangkan itu dengan nilai yang jauh lebih besar. Makanya kapan hari Jack Boy, CEO kita, sempat memberikan sebuah pandangan bahwa untuk kedepannya VP ini mungkin ya kemungkinan besar ya, malah dinaikkan nilainya. Jadi ada tertulis minimal $1, berarti 14.000 sekian. Nah, minimal. Minimal. Kalau kata-kata minimal apa artinya? Berarti paling rendah lah. Nah, berarti kalau paling rendah bisa naik kan? Bisa naik. Nah, saat kita naik VP-nya, apa yang terjadi? Siapa yang diuntungkan? Perusahaan kan? Diuntungkan? Member. Kita semuanya yang diuntungkan, Pak. Anda hari ini punya 1.000 VP, 14.000. Kira-kira perusahaan akan mengembangkan dengan segala macam cara. Pasti kan? Pasti. Berusaha. Programnya ditambah, Ya, manfaatnya ditambah.
produktivitasnya ditambah, komunitasnya bertambah lebih besar, marketplace-nya bertambah lebih besar, dinamika itu terjadi. Saat dinamika itu terjadi, maka nilai VIP juga akan bertambah. Kita nggak bisa pungkiri bahwa itu terjadi, Pak, di dalam sebuah market. Nah, kalau market ini terbentuk, maka struktur permintaan, demand, dan juga supply akan terjadi. Nah, di saat itulah, Pak, VIP kita bisa jadi lebih dari Sekarang. $1. Yaitu dari Jadi sekarang. bisa juga saya walaupun bukan member baru, tapi saya beli VIP. Kan beli VIP kan bukan untuk fast track aja. Ya. Saya untuk iklan kan bisa. Yes. Untuk iklan tak simpan juga bisa Yes. toh. Kan Betul. bisa juga saya simpan. Gimana menurut sampean ya Pak Sam? VIP adalah sebuah instrumen atau komoditas yang betul-betul memiliki nilai. Ya, saya serahkan balik kepada kita semua, masing-masing kita. Bapak pengen beli VIP untuk disimpan. Nggih, Saya pengen beli VIP untuk dikasihkan ke orang lain. bisa. Saya mau beli VIP karena saya tahu bahwa VIP adalah sebuah komoditas yang berharga. Ya, dan dijamin oleh perusahaan. Loh, siapa yang menjamin perusahaan? Yang menjamin perusahaan, yang menjamin adalah jumlah big datanya, yaitu ekosistem itu sendiri. Nah, ini yang seringkali nggak dimengerti orang. Apa yang membuat VIP dihargai $1? Kita akan balik tanya bahwa setiap perhitungan yang ada di dalam perusahaan didukung oleh perhitungan dua hal. Pertama, yaitu demand and supply yang ada di market. Yang kedua adalah profitability perusahaan terhadap bisnis big datanya. Contohnya hari ini kita ngomong advertising. Kemarin saya pernah ngomong ya, bahwa VTube itu bukan perusahaan iklan. VTube itu adalah big data company. Kalau perusahaan iklan, berarti satu-satunya penghasilan kita adalah saat orang memasang iklan. Ya. Iya kan? Nah, sekarang saya tanya balik. Kalau saya perusahaan iklan, saya nggak dapat pemasukan dari iklan, kenapa saya harus jual VIP? Atau kenapa saya harus terbitkan VIP kepada orang-orang yang mau nonton iklan? Jadi kalau misalnya aku tanya, apakah VIP ini bisa digunakan selanjutnya untuk fungsi-fungsi yang lain? Nah, itu yang penting itu. Nextnya itu. Iya, jawabannya adalah yes. VIP bukan hanya untuk kepentingan iklan. Dalam program-program kita selanjutnya, fase-fase selanjutnya, VTube akan memberikan program-program yang luar biasa. Wah, mantap ini. Mau saya kasih bocoran? Ya penting ini untuk member, terutama member saya di Sulawesi ini dan member saya di Surabaya. Tolong Pak Sem, lanjutin Pak Sem. Bocorannya salah satu program yang kita punya adalah kita akan mengembangkan sebuah application program yang berhubungan dengan game. Game apa itu? Game online. Game. Yang kita sebut dengan mini game. Minta maaf sebelumnya karena ini akan bocoran. Tapi perusahaan sudah menjalin sebuah MOU kerjasama dengan sebuah perusahaan pengembangan game. Jadi Anda bayangkan, kaum milenial yang selama ini main game Ya. cuman ngabisin duit. Ya. Betul ya? Main game ngabisin duit. Beli token, beli koin, beli apa, gitu ya? beli senjata. Iya. Iya. Dan game adalah bisnis dengan pangsa pasar yang paling agresif. Karena menjangkau kaum milenial dari SMP, SMA sampai setelah saya. Iya. Setelah saya ini masih main game. Ya. Tapi saya mau tanya, seberapa besar uang yang dihasilkan dari main game? Berapa penghasilan main game kamu? Nggak ada. Justru buang duit iya. Tapi sekarang, kalau kita main game, Ya. gimana kalau Anda main game dan Anda dapatkan VIP? Kira-kira gimana? Apakah VIP akan menjadi sebuah komoditas yang sangat berharga saat itu? Pasang iklan bisa, nonton iklan bisa, main game dapat, beli produk bisa, V+, ya kan? E-commerce. Bisa. Itu fase kedua kita adalah e-commerce. Dan banyak orang yang meragukan e-commerce kok modelnya kayak MLM. Terserah lah. Mungkin masih baru tuh ya Pak Sem. Karena tahap awal. Tahap awal. So, baru. itu Pak jawaban saya. Iya. Mantap, luar biasa ini Pak Sem. Mbak ini Pak Sem, banyak yang memang maklum ya 3 bulan ini off. Ya, jadi pada bertanya, ya sepinter sampai bisa jelaskan yang di bawah ini yang sudah terlanjur masuk. Ya.
mudah-mudahan lah kalau sudah on nanti bisa kita bekerja lagi dengan enak ya di YouTube ini. Terus ngomong-ngomong Pak Sem, ya itu fase-fase kedua ketiga itu selain apa ini? Selain kayak V Plus ini ya, e-commerce itu apa jenis-jenis jasa lainnya yang mau dijual ini loh? Itu loh, yang di kayak V Plus kan cuma kesannya multi level, ML itu sampai MLM. saya bukan ML, semi ML. Ya. ML kan dari bawah dapat, ini kan semi aja. Itu masih berbeda pendapat lah. Itu kita nggak usah mikir beda pendapatnya. Apa usaha apa lain selain multi level? Apa selain kayak kemarin kan masih obat ini? Apa aja kira-kira nanti? Banyak bertanya sama saya ini member-member ini. Kira-kira apa Pak? Tujuan dari V Plus ya, kita ngomong V Plus. V Plus ya. Nextnya ini loh, nextnya Ya. YouTube ini. Tujuan dari V Plus terutama adalah mengembangkan sebuah platform untuk melakukan kegiatan perdagangan jual beli secara online, yaitu kita sebut dengan e-commerce. Nah, di tahap awal memang kita harus mengurus izin, Pak. Dengan regulator yang kita punya bahwa V Plus itu harus memiliki izin yang disebut dengan izin penjualan Langsung. melalui sistem elektronik. Makanya PMSE izin kemarin keluar. Sudah keluar, Salah alhamdulillah. satu tujuannya adalah untuk V Plus. Nah, banyak orang berpikir bahwa ini MLM. Oke, saya juga tidak akan menyangkal ya, bahwa kalau ini bukan MLM. Iya. Tapi kalau saya katakan apakah ini MLM murni, saya jawab juga tidak. Iya. Nggak ada MLM murni yang memulai jaringannya dari jutaan member yang tinggal pindah dari VTube ke V Plus. Tinggal dipindah aja ini. Yang nggak ada di seluruh dunia. Mungkin baru kali ini. Baru kali ini memulai bisnis MLM dengan langsung mendapatkan database jutaan orang atau jutaan member yang ada di VTube. Nah, dibilang MLM iya karena referral system peringkat ada di dalam V Plus. Nah, itu yang juga membuat akhirnya ngomong ini MLM. Apalagi kita juga terdaftar di APLI. APLI adalah Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, di mana semua MLM yang diakui negara ini dan memiliki kredibilitas, ya, itu bisa diterima di APLI. Nah, sedangkan kita V Plus diterima di APLI, berarti kita MLM dong. Oke. Tapi Anda harus lihat Pak, bahwa tujuan kita ke depan adalah bukan sebagai perusahaan MLM saja, tapi ke depannya kita adalah perusahaan yang mengembangkan e-commerce, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk bisa melakukan e-commerce melalui platform yang sama. Jadi artinya saat ini perusahaan memang membuka ini jalur sepertinya satu arah, yaitu dari perusahaan jualan obat. Kita beli, selesai. Apakah suatu hari ini akan berkembang menjadi e-commerce? E-commerce contohnya apa Pak? Ya, semacam beli tiket saya beli Traveloka, tiket, Tokopedia. Kan itu penting itu kalau itu dibuka, waduh tambah asik ini. Nah. Kita cari uang di VTube, Ya, belanjanya di e-commerce, nggak kemana-mana, di ekosistem akan terbentuk kan gitu Pak Sem. itulah visi besar fase kedua V Plus dan e-commerce. Nah, sekarang saya tanya, apakah ada hubungannya antara e-commerce dengan VP? Ya harus ada hubungan, Pak. Memang sudah ada hubungan. hubungan. Sampai hari ini kita bisa belanja dengan menggunakan VP. VP bisa. Shopping voucher, Super voucher ya. VP berarti fase kedua pakai VP. Betul? Bisa. Ya. Betul ya? So, bagaimana dengan fase ketiga? Anda kan tanya, apalagi programnya? Fase ketiga. Kalau fase ketiga saya katakan tadi dengan membuka mini games atau game online, apakah game online juga akan membutuhkan VP? Wow, jelas itu. Pasti itu. Saya tanya lagi, fase keempat. Apa itu fase keempat itu? Ya mungkin saya nggak tahu fase keempat apa. Bocornya Kasih bocoran terlalu besar bocornya, jangan ya. Bocor halus saja. Kalau bocornya besar meledak ya. Apakah fase keempat juga akan mempertimbangkan VP? Apakah fase keempat juga akan menggunakan VP? Oh pasti, saya pikir pasti itu. So, apa yang Anda ragukan? Terus ada kata-kata apakah perusahaan mampu membeli VP? Saya nggak perlu jawab. Iya. Kalau perusahaan tidak mampu membeli VP, dia tidak akan mengembangkan bisnis ini, Pak.
dia tidak akan mengembangkan bisnis ini, dia tidak akan mengembangkan server ini, dia tidak akan mendirikan itu kantor, dia tidak akan mendirikan itu izin, dia nggak akan urus itu semua, manajemen itu semua ditendang keluar, and that's it. Kalau kita mau lari, sekarang ini waktunya lari, Pak. Kalau mau niat Kalau lari, niatnya lari, ini betul-betul bersungguh-sungguh ini. iya. Muncul manajemen, muncul orangnya. Kenapa harus diurus legalitasnya? Kenapa harus diurus kantornya? Kenapa harus dibangun Iya. interiornya? Iya. Kenapa sekarang ada muncul izin-izin yang berlapis-lapis? Kenapa harus dikembangkan user interface-nya, user experience-nya? Kenapa V Plus itu sekarang dikembangkan dengan 8 produk dan nanti bakalan akan sampai 20-30 produk. Kayak produk-produk banyak lagi produk. Luar biasa. Kenapa sekarang dibuka dengan UMKM, kerjasama dengan UMKM? Kenapa kita didukung oleh ketua PBNU bidang ekonomi? Pak Kiai Haji Memen. Ya, Masya Allah, luar biasa ini. kenapa kita didukung dengan orang-orang yang luar biasa? Iya. Kenapa manajemen ini ada? Kalau cuman gara-gara bertanya apakah dia mampu membeli VP, saya pikir ini adalah pertanyaan yang sangat konyol. Konyol dan naif menurut saya. Iya. Nah, pertanyaannya, duitnya dari mana? Saya juga tanya, Pak Haji, Anda punya duit nggak? Apakah saya sopan menanyakan itu? Iya. Kasar kata, sangat kasar. Pak, saya nggak yakin Pak, sampean punya uang untuk beli mobil. Kasar sekali Kasar kamu. ya. Nggak sopan lah. Nggak sopan. So kalau Anda bertanya, apakah perusahaan mampu untuk membeli VP? Saya akan jawab, apa urusan kamu? Ke dapur saya, ke ruang rumah saya. Iya. Apa urusan kamu? Iya. Oke, Anda boleh berhitung. Satu orang 10 VP kali 17 juta member. Berarti ada 170 juta VP yang harus dibeli. Apakah semua orang harus jual VP pada hari yang sama? Iya. Apakah di hari itu nggak ada orang yang beli? Yang saya tanya tadi, apakah semua orang ini di dalam market semuanya jual, nggak ada yang beli? Pasti ada yang beli. Pasti namanya ada yang pasar beli. ya, namanya pasar. Ya. Pasti ada yang beli. Dan saya bilang, kalau Anda bertanya bahwa VP ini bakalan nggak laku, ya karena kamu yang jual. Atau karena kamu yang mikir aneh-aneh itu kan, jadi mikirnya bahwa VP ini nggak ada nilainya. Terus negatif dulu. Iya. Karena pada dasarnya orang yang ngomong seperti itu biasanya nggak ada di dalam. Biasanya orang luar yang cuman iseng Iya. dan pengen menjatuhkan. Belum merasakan ngomong. Minum dulu rasanya apa, baru ketahuan. Ini begini. Lu bukan orang VTube cerita VTube. Nah, Yo nggak nyambung kan gitu. Nah sekarang Pak Mandala sendiri, gimana menurutmu tentang VTube di kedepannya setelah mengalami 3 bulan, hampir 3 bulan lebih? 3 bulan ini. 3 bulan. What do you think? Apa yang Anda rasakan, Pak? Tuh. Saya yakin ya VTube ini akan, terutama saya Pak ya, dengan jamaah saya yang mengharapkan. Karena terus terang aja waktu Pak Jokowi kampanye waktu itu ya, bahwa ini VTube ini digital unicorn lah waktu itu saya dengar. Terus kapan lagi kalau bukan dari kita nih, kapan lagi bisnis digital? Nah maka itu banyak jamaah saya saja. Kedepannya kan sudah zamannya online, zamannya pegang HP. Apa perbedaannya VTube dibandingkan dengan yang lain yang seperti yang Anda rasakan? Kayaknya belum ada ini aplikasi kayak VTube ini. Apakah Belum ada. VTube ini benar-benar akan membuat sejarah baru di Indonesia? Yakin ini sejarah baru ini VTube ini. Bahkan di dunia mungkin. Aplikasi dan heboh lagi ini munculnya. Ya. Ya mudah-mudahan ini yang fase keempat ya apa nanti VTube itu bagaimana fase? Kita jalanin aja fase kedua. Fase pertama kedua aja nih ya. Kedua, ketiga itu akan menjadi fase-fase Kan yang nggak indah. lama lagi sudah Ya. selesai nih on ya. Jadi kalau menurut Pak Mandala, apa yang membuat dirimu yakin bahwa VTube ini menjadi sebuah solusi untuk rakyat Indonesia? Jelas lah, selama ini wong cilik istilahnya tuh, member saya tuh banyak menengah ke bawah, sudah terbantu loh. Dengan adanya VTube kemarin tuh sudah tiap bulan menghasilkan 40 hari ada yang 1,5, 3 juta, 2 juta kan lumayan. Pandemi begini dapat uang 2 juta, 3 juta, loh nggak main-main, luar biasa, bisa menambah-nambah dapur ngepul ini. Loh kalau kita nggak ngurusi yang di bawah, hanya di atas saja, oke lah mereka yang di atas sudah ada lah, yang di bawah bahkan ada nggak ada apa-apa. Setelah kita ajak masuk VTube, bahkan saya modalin dia bisa menghasilkan. Loh,
dengan adanya VTube ini, ayolah kita jaga. Ini VTube kata Mr. Jack, gue kalau nggak salah rumah kita. Ya. Ayo kita jaga sama-sama ini VTube ini. Ya. Ini tempat pekerja ini, bukan orang bilang itu judi, enggak, bukan. Saya merasakan 1 tahun saya di VTube, bukan judi, bukan game apa, money game ya, bukan money game, bukan apalagi itu ponzi, bukan. Jangan ngomong lah kalau nggak paham, nggak tahu, nggak merasakan, nggak minum air jeruk diminum, ini hitam diminum, apa itu kopi belum tentu siapa tuh peceren atau air. Janganlah, jangan dulu memvonis sesuatu kalau belum Anda merasakan. Jangan dulu apalagi sampai membinatang-binatangkan orang, itu nggak boleh lah. Apa sih, harus rukun lah. Kalau nggak suka doakan. VTube doakan VTube. Ya. Mudah-mudahan VTube ini jadi baik. Amin. Itu bukan malah gini orang VTube. Kenapa kok nggak suka orang VTube sombong? Loh jangan. Kan itu relatif. Ini jutaan orang, ada yang sombong, ada yang nggak, ada yang baik, ada yang biasa itu. Ayolah kita bangun VTube ini semua. Yang tadinya keluar dari ayo masuk kembali. Nggak lama lagi on VTube ini. Karena PMSI kemarin tanggal 21 ya Pak? Ya, tanggal 21. Alhamdulillah. Gimana sekarang pendapat Anda tentang orang-orang yang dipenuhi dengan kebencian? Gimana ada orang-orang tertentu yang menurut saya ini sebuah fenomena, Iya. orang yang begitu menjelek-jelekkan VTube itu sampai menurut saya apa ya, mendedikasikan energi, waktu Khusus untuk jelekan. khusus untuk jelekan VTube. Waduh, kalau saya Menurut sampean gimana ini Pak? kalau saya Apa kembali ini? lagi ke pelajaran saya. Ya. Itu kan pembenci itu kan bisa juga orang lain nggak mati, itu kadang ada anak kita, ada saudara kita, lingkungan kita. Ya. Yos, kalau bisa kita rangkul kita rangkul lah. Ayolah. Ini kalau udah nanti on lagi, apalagi legal 100%. Loh, apalagi ini loh legal. Kita tunjukkan ojo jangan benci lah. Jangan membenci. kita membenci balik, apalagi sampai menghujat. Udah nggak zaman. Nyinyir udah nggak zaman. Tapi Udah memang- capek lah. Tapi memang namanya Capek kalau boleh saya pakai Iya. istilah kerohanian ya. Hmm. Tuhan menciptakan para pembuli ya, Iya, iya. pencemooh. Kalau orang bilang Iya. pencemooh. Ya. Nyinyir lah, tukang nyinyir. Nyinyir. Tuhan ciptakan orang-orang seperti itu untuk membuat kita sadar, ya, untuk membuat kita sadar bahwa kita di dunia ini tidak hidup untuk diri sendiri. Pertama, yang kedua, Iya, iya. saya sadar bahwa orang-orang yang memiliki maksud buruk yang direncanakan itu adalah salah satu dosa yang tidak akan pernah, istilahnya dosa terbesar lah, dimana kamu sudah kaki kita ini kayaknya sudah ada di dalam rencana untuk jahat, rencana emang. untuk jahat, untuk menjelekkan, untuk menjatuhkan, untuk mencari keuntungan demi kepentingan pribadi. Dan menurut saya ini Tuhan ciptakan kondisi seperti ini untuk menguji hati kita, para VTuber sekalian, untuk menjadi seseorang yang murni hatinya. Orang bisa dimurnikan dengan sebuah proses, Pak ya. Nah, proses itu yang disebut dengan saat kita ketemu orang-orang ini. Saat kita Gini Pak Sem. dihina. Iya, gini Iya. Pak Sem ya. Tuhan aja nyiptakan dunia itu proses. Ini Tuhan ya. Bisa juga kun fayakun. Jadi ini proses. Kalau 7 hari atau 6 hari prosesnya itu. Prosesnya. Ya toh? Apalagi satu hari bagi Tuhan katanya 1000 nggak, tahun. Tuhan bisa loh. Tuhan tuh Allah menciptakan Ya. semua baik, semua satu dunia bisa loh. Ya. Tapi kenapa dia nggak nggak ada ciptakan? warna, nggak ada warna. Hari ini saya pakai merah nih. Sampean pakai putih. Sorban lagi. Ini dosa ini merah. Nah itu diciptakan nih ya. Namanya iblis. Ini memang ciptaan Tuhan. Betul. Supaya sebagai pembalan. Ya, Balance, penyeimbang. Penyeimbang. Nega APKB gak ada warna dunia ini. Semua kalau bagus, Ada surga dan neraka. Iya. Siang malam biasa itu laki perempuan. malaikat iblis gitu Nah, ya. sekarang kita yang waras, yang sadar. Kalau ada yang begitu, wah ini terkontaminasi iblis. Ya iblis kan kalau digambarkan telinganya lebar, gitu, Iya. ya itu digambar. Sebenarnya ada dalam hati kita. dalam diri. Kalau kita dalam dunia torekot, itu guru saya mempelajaran ilingo, zikir kamu, zikir kepada Allah. Hanya dengan zikir itu dekat kepada Allah,
Nah, dengan dekat pada Allah, tahu sebenarnya Allah itu siapa. Untuk mengetahui, terimbas nanti. Ya, kasih sayangnya Allah terimbas. Semacam gini loh Pak Sem. Ini ada rombong bakso, kan panas orang penjual bakso. Kalau kita pegang rombongnya pasti ikut panas. Ya. Nggak usah kita, Iya, nggak usah makan baksonya. Iya. Kita nyetrum. Ada orang penjual es. Penjual es itu kan dingin. Anda pegang, rasa dingin. Kalau Anda tiap hari dekat kepada Tuhan, kepada Allah, kan terimbas nanti. Imbasnya. Terimbas, adem, ayem, nggak ngamuan, nggak tukang mencela, nggak bisa. Jangan mencela yo, jangan ngamuan, nggak bisa. Itu hadiah dari Tuhan bagi orang yang dekat. Jadi dekat dulu, bukan teori dekat loh. Kalau ngomong dekat ya. Ah, dalam dunia saya, pelajaran dari guru saya di pelajaran tasawuf kantor rekor, dekat itu bukan ngomong, dekat itu duduk, zikir. Ingat kepada Tuhan, mengingat, iya, Merenungkan. Ya. bukan Mendalami. mengingat, ada yang diamalkan, ada yang diucapkan gitu. Nah, setelah diucapkan nanti terimbas sifat-sifat Tuhan, kasih sayang, Kasih sayang. jadi asik. Gak ada bilang, orang dibilang bebek lu nggak boleh, Binatang semua nggak keluar. boleh, nggak Berarti boleh. dia sekarang lagi Pernah bersentuhan ada dengan orang, binatang. ada orang kalau dia nunjuk gini, Pak Semyo, kamu jelek berarti dia. Ya tiganya ke sini kan. Makanya kalau kita yang sopan, monggo Pak, ingat ya, Bapak, ya, ini orang kita rendahkan aja lah. Dibilang jelek ya sudah, diam, sabar. Sabar itu akan dia menang. Makanya saya bilang dulu pertama kali, sabar tanpa batas. Yes. Batasnya di ujung, ya sabar. Susah banget itu. Ngomong gampang, saya cuma masih ngomong. Iya masih ngomong. Susah Saya ini banget. masih ngomong, sabar ya tanpa batas. Tapi sebenarnya yang grundel, tapi saya bisa menahan. Jangan keluar. Terus ngamuk-ngamuk, apalagi sampai minum baikon bunuh diri. Nah. Itu puncak sudah nggak baik. Itu Sampai namanya. ngamuk, ngomel, dongkol, cukup dalam hati saja. Tahan. Insya Allah akan ada hadiah-hadiah dari Tuhan, Ya. kebaikan, Rahmat gitu Pak. Tuhan. Iya, rahmat, ketenangan, adem ayem. Ini karena semua itu penting, urusan dunia duit itu penting Pak Sem. Yes. Penting sekali. Siapa bilang seorang pemuka agama tidak boleh memegang uang? Tuh. Padahal uang itu adalah hal yang menurut saya uang itu adalah hal yang bisa dijadikan kebaikan. Loh, Bukan harus jelek ya. kalau agama sudah masuk adem ayem, dohir kan perlu makanan. Iya. Ya, makanya saya di tasawuf saya ini ada prinsip zikir yang banyak, Ya. makan yang enak, Ya. tidur yang nyenyak, Top. uang yang banyak. Nah. Lah uang banyak relatif. Itu. Seorang sufi hanya dengan rumput satu itu dianggap banyak. Ya. Bukan jumlah banyak ini, banyak rasa. Ya. Nah, makanya kalau sudah orang zikir banyak akan tenang jiwanya. Mengingat Amin. Tuhan, mengingat Allah, tenang. Kalau udah tenang, otomatis makannya enak loh. enak. Udah makannya enak, jemblung perut, seger, tidur nyenyak. Ya. Bangun tidur seger, cari uang Lancar. lancar. Karena di Gitu dalam loh. tubuh yang sehat ada jiwa jiwa yang yang sehat. sehat. Makanya Jiwa yang sehat, cari uangnya sehat. sehat. Makanya W.R. Supratman lagunya bangunlah jiwanya, bukan bangunlah badannya Iya, dulu. bangunlah Jiwa jiwa. dulu dibangun. Kuat jiwa, adem tentrem, Yes. rukun. Sampai dari ini Chinese, saya Jawa, ada Arab, ada Sunda, adem, nggak saling ngejek, nggak saling, nggak. Wong Nabi bisa sampai mengatakan cari ilmu sampai ke negeri Sign. China, Cina di Surabaya lah, apa ada orang Cina. Udah belajar aja di Surabaya sampai ketemu sampean. Siapa ahli dunia fitur, aku belajar tanya. Ya. Gitu aja selesai. Saya kira gitu Pak Sem ya. Yes. Alhamdulillah Teman-teman, saya ketemuin. luar biasa ya. Hari ini Pak Kiai Haji. Bayangkan, saya sangat terhormat sekali bisa bertemu dengan seorang sosok pemimpin pemuka agama yang sudah teruji. Tetapi dia punya kerendahan hati yang mau belajar. So, sebagai penutup, saya katakan, kalau Anda mau menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang sukses, saya akan meniru seorang Kiai Haji Mandala, Irianto, bahwa saat beliau merasa kosong dan butuh untuk belajar, disitulah sebetulnya dia kesuksesannya. Saya datang dari Makassar ke sini ke Surabaya. Jauh-jauh dari Makassar. Tadi malam saya tiba. By the way, Pak, thank you. Makasih Terima banyak. kasih atas segala macam Ya. wejangannya dan juga waktunya untuk bertemu dengan saya. Apalah saya, Semilianto. Tetapi
kita yakini bahwa VTube satu hari nanti di masa yang akan datang dia akan menjadi masa depan untuk anak-anak kita. Amin, amin. Masa depan Amin. untuk generasi-generasi muda. Masa depan untuk Indonesia. Amin. 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 Dan teman-teman yang belum kenal VTube, jangan coba-coba dengar channel-channel yang Oh, selalu apa itu mencibir, Jangan. menjelekkan. Percayailah ada channel-channel yang bagus, ada channel-channel YouTube yang menjelaskan tentang VTube dengan sangat baik, dan lihatlah channel-channel tersebut. Mohon maaf sebelumnya karena kita di kafe, jadi ada banyak suara-suara di luar sana. Tapi semoga acara ini, tayangan ini menjadi sebuah kebaikan untuk kita bersama. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di program selanjutnya. Thank you. Salam VTuber Indonesia. Salam VTuber.